Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Fegi dengan NIM 111230024 dari Prop 9 Praktikum Geologi Minyak Bumi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tutorial dalam menggunakan software Petrel, terlebih lagi buat analisis sumur. Nah, di sini sebelumnya kita harus membuat layouting dari sumur yang akan kita analisis. Karena itu di sini kebetulan sudah terbuat layoutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa log yang dipakai. Nah, yang pertama itu ada log GR atau gamma ray yang biasanya itu bersamai dengan log kaliper. Nah, di sini log GR itu kita bakal mengatur limitnya atau nilai minimum dan juga maksimum dari log GR. Nah, di sini kita bisa ke log GR yang tunggal ini, lalu kita ke limit. Nah, di sini nilai GR itu 0 sampai 150 dan direction itu normal. Lalu kita ke style. Nah, log GR ini umumnya memakai warna hijau. Nah, untuk log kaliper biasanya ini limitnya ini tidak ditentukan. Lalu untuk warnanya itu hitam. Lalu ada log resistivitas. Log resistivitas ini memakai 3 biasanya. Ada log RT, RD, dan juga RM. Nah, di log resistivitas ini nilainya itu sama semua, ada di 0,2 sampai 2000. Bisa kita lihat juga di R-nya juga sama, 0,2 sampai 2000. Lalu untuk warnanya, di log resistivitas ini biasanya dia menggunakan warna yang paletnya itu di warna ungu sampai pink gitu, jadi bebas sebenarnya. Lalu ada log densitas yang biasanya itu isinya ada log ROB dan juga log NPy. Dan jika ada log pendukung lain seperti PEF atau DT itu bisa dimasukkan juga. Namun umumnya hanya ada log ROB dan juga NPy. Nah, untuk log ROB ini kita menggunakan limit 1,95 sampai 2,95 dan memakai warna merah. Lalu untuk di log NPy kita menggunakan limit min 0,15 sampai 0,45. Dan perlu diingat juga di log NPy ini directionnya itu di reverse. Nah, untuk stylenya itu di warna biru. Lalu tujuan kita menggunakan log densitas ini sebenarnya untuk kita melihat crossover. Nah, crossover ini menandakan apakah di satu interval tertentu itu terdapat fluida atau tidak. Lalu kita di sini bisa mengatur saja di section yang gabungan ini antara log ROB dan juga NPy. Itu kita pencet, lalu kita ke curve filling. Nah, untuk menambahkan curve filling, kita bisa ke add new curve filling. Nah, di sini kebetulan sudah terbuat. Kita buka saja. Untuk fill edge-nya kita isi from dan to-nya itu di curve. Lalu from-nya itu from log ROB, lalu to-nya itu log NPy. Nah, fill style-nya kita pilih fill color yang selected. Lalu yang kita isi dengan warna kuning. Nah, jika sudah bisa kita apply lalu oke saja. Nah, saat kita sudah membuat layout, kita akan memasukkan sumur-sumur yang akan kita analisis. Nah, kita bisa ke sini, ke tab yang stratigraphy, lalu di pojok kiri atas ada new well, bisa kita pencet. Di sini ada beberapa data yang perlu kita isi. Yang pertama itu adalah nama sumurnya. Nah, data-data ini bisa kita dapatkan dari
data ini data aktualnya dari sumur tersebut. Biasanya kita dapat. Nah, lalu di sini bisa kita isi sesuai ini yang kita buka dari Notepad. Well name-nya kita copy paste ke sini. Lalu di sini ada koordinat dari sumur, ada wellhead X dan juga Y. Nah, wellhead X-nya ini kita bisa buka di Notepad. Kita cari yang surface east west. Ini kita copy paste. Sedangkan yang data Y-nya itu di surface NS atau north south. Nah, lalu ada elevation from MSL. Elevation from MSL ini kita bisa cari di laporan ini atau di notepad ini yang KB MSL atau calibration MSL. Bisa kita copy paste lagi aja. Untuk trace-nya ini specify vertical trace, bisa kita matikan aja. Kalau sudah kita oke. Jika sudah, di sumur yang baru kita masukkan ini kan bakal muncul nih sumur baru di input, lebih tepatnya itu di well kalau kita expand. Nah, di sini kita bisa klik kanan lalu import. Di sini kita bakal memasukkan data las atau data isian dari sumurnya tersebut. Nah, di sini kebetulan kita pakai sumur F4, jadi kita cari data las dari sumur F4. Kita ulang lagi, klik kanan, import, lalu kita pilih sumber F4. Nah, pastikan files of type di sini adalah wellogs ascii. Nah, sudah kita open. Nah, jika sudah, di sini ada dua pilihan sebenarnya. Kita bisa memakai auto detect logs atau specify logs to be loaded. Nah, di specify logs to be loaded ini kita lebih bisa memilih log apa saja yang bakal kita pakai. Dan jika ingin memakai semua, kita bisa ke OK for all aja. Nah, jika sudah, log ini sumur ini bakal mengikuti template atau layout dari sumur yang sebelumnya sudah kita buat. Jika sudah, bisa kita refresh saja yang dari sini, dari well, lalu ada global well logs, bisa kita expand. Lalu gr-nya ini bisa kita uncentang, lalu kita centang lagi untuk muncul. Ini sudah terlihat log-log yang terkandung dalam sumur ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita bakal memasukkan data survei dari sumur yang akan kita analisis. Caranya bagaimana? Jadi di input sumur ini kita expand, lalu di sini ada survey and plan. Ini bisa kita klik kanan aja, lalu kita cari insert new survey or plan. Di sini kita pilih insert survey. Di sini bisa kita rename aja menjadi survei F4 atau survei nama sumur kalian. Lalu total depth ini bakal kita isi dari data survei yang sudah ada dalam laporannya. Nah, di sini saya sudah membuka data survei dari sumur F4. Lalu untuk total depth-nya itu kita cari ke MD yang paling tertinggi dari data surveinya. Di sini ada 3510. Bisa kita copy paste aja ke sini. Sudah, kita oke. Lalu
di survey and plan ini bisa kita expand lagi. Sudah terdapat ini survei F4 yang tadi sudah dibuat. Lalu kita klik kanan, kita ke trajectory spreadsheet. Kita buka. Lalu data yang ada di sini nominalnya bisa kita copy paste saja. Kita Ctrl Shift bawah, copy. Lalu kita copy ke MD di sini. Jika sudah, kita oke saja. Lalu, langkah berikutnya merupakan kita bakal menambah log baru. Log baru ini adalah log yang nantinya akan kita interpretasi. Yang pertama itu yang pastinya ada litologi, lalu ada fluida, dan juga ada zone. Nah, zone ini nantinya bakal kita menentukan sistem track yang ada dari si sumur tersebut setelah kita melakukan interpretasi litologi dan juga fluida. Untuk fluidanya ini kita bakal bagi menjadi water, oil, and gas. Nah, cara menambahkannya gimana? Kita ke sini, ke new discrete log. Masih di stratigraphy, kita ke new discrete log. Lalu di sini ada pilihan. Kan kita butuhnya litologi, zone, dan juga fluids. Nah, karena kebetulan di template ini sebenarnya sudah terbuat. Kita lihat di sini. Ini kalau misalnya kita ingin membuat, di sini kita sudah menambahkan log litologi atau kolom litologi. Lalu kita tambahkan lagi kolom fluid, lalu kolom zones. Nah, berikutnya adalah kita bakal menyesuaikan isian dari si kolom-kolom yang barusan kita buat. Nah, itu ada di, kita bisa atur di sini, template settings. Lalu kita cari. Yang tadi kita buat adalah litologi 1. Maka kita buka litologi 1. Kita ke style. Untuk mengeditnya itu kita ke sini, ke global well logs. Lalu kita di kolom yang ingin kita buat, kita bakal klik kanan, lalu edit global color table. Nah, di sini terdapat, kita bakal memakai beberapa parameter. Nah, jadi di analisis kali ini kita bakal memakai 3 parameter, yaitu kita akan membagi 3, sandstone, shell, dan juga limestone. Nah, jika ingin menambahkan jenis litologi lain, kita bisa ke append item into table. Nah, ini bakal nambah. Kalau misalnya menghapus, kita bisa ke delete the selected row in the table. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan aja warna-warna dan juga pattern jika dibutuhkan di sini. Nah, karena kebetulan ini sudah sesuai, untuk warna shellnya bisa kita lebih gelap lagi. Nah, sini kebetulan sudah sesuai, bisa kita oke aja. Lalu kita ke fluids. Sama, kita klik kanan, edit global color table. Nah, di sini kita bakal memakai 3, yaitu water, oil, dan juga gas.
Umumnya gas ini bakal kita beri warna merah, oil kita beri warna hijau, lalu water kita beri warna biru. Ya sudah, kita oke. Lalu zone ini bakal memakai 3 parameter juga, yaitu sesuai sistem track. Yang pertama ada high stand, ada low stand, ada transgressive. HST, TST, LST. Untuk warnanya bebas. Dan diusahakan tiga-tiganya warnanya berbeda. Gitu. Kalau udah, kita oke saja. Nah, lalu di sini kita sudah mulai bisa menginterpretasi yang pertama itu dari litologinya. Litologi ini bisa kita lihat parameter utama itu dari nilai gamma ray. Nah, untuk gamma ray yang relatif rendah nilainya, itu bakal kita interpretasikan sebagai sandstone atau limestone. Nah, bedanya kalau untuk di limestone ini bakal didukung dengan data densitas atau RHOB. Nah, untuk limestone ini biasanya dicirikan oleh nilai gamma ray yang rendah, lalu dengan nilai RHOB yang tinggi. Yang di sini cara untuk memberikan mulai interpretasi dari litologi ini, kita bisa ke tool palette di home, lalu tool palette. Nah, di sini di tool palette ini ada icon paint discrete lock. Ini bisa kita mencet aja. Nah, di sini sudah mulai. Lalu kita balik dan mengarahkan kuasnya ini ke log yang akan kita interpretasi. Di sini kita mulai interpretasi dari interpretasi litologi. Ini bisa kita klik kanan, lalu kita pilih kita mau mewarnainya itu sesuai dengan litologi apa. Di sini misalnya sand. Begitu. Lalu begitu juga dengan log-log yang bakal diinterpretasi lainnya nanti. Kita bisa klik kanan lagi di sini. Ini kita tandai dengan kalau kita interpretasi fluida itu kita melihat crossover. Nah, crossover ini menandakan apakah di interval tersebut ada fluida atau tidak. Nah, jika ada, kita tentukan fluidanya itu apa. Dilihat dari nilai resistivitas. Nilai resistivitas untuk menentukan fluida itu berurut dari water, oil, dan juga gas. Nah, semakin tinggi nilai resistivitas, dia bakal menunjukkan interpretasi bahwa fluida itu merupakan gas gitu. Kita ambil contoh di sini. Ini menunjukkan crossover ini menunjukkan nilai resistivitas yang cukup tinggi. Maka di sini bisa kita interpretasikan sebagai gas. Lalu kita interpretasi sistem track. Dalam analisis sequence stratigraphy kita perlu menentukan sistem track dan juga marker sequence. Nah, untuk sistem track ini kita membagi menjadi HST, LST, TST. Kalau TST ini dicirikan dengan fining upward karena dia menandakan fase transgresi. Kalau LS ini produknya itu upgrade to prograde, dan HST ini produknya prograde gitu. Ini sama aja caranya, kita klik kanan di log zones, lalu kita interpretasi. Kita ambil contoh extend gitu. Nah, jika sudah, kita bisa memodifikasi maksudnya adalah kita memberi curve filling di log gamma ray-nya. Itu caranya. Kita balik lagi ke template settings,
Lalu kita ke uh, section gabungan dari log.gr. Ke sini, lalu kita ke curve filling. Kita bisa add new curve filling. Nah, lalu fill edge-nya, from-nya kita curve, to-nya track edge, lalu kita pilih log.gr di sini. Fill color-nya kita pilih as property. Nah, ini dipilih, kita pilih isian atau curve filling dari log.gr ini bakal mengikuti kolom apa gitu. Karena kita di sini ngisinya di kolom litologi 1, maka ini kita isi ke litologi 1. Kita apply. Dan nanti warna di log.gr ini bakal mengikuti warna dari litologi 1 gitu. Lalu di dalam project Petrel ini kita bisa sebenarnya untuk berbagi tugas dengan rekan. Caranya adalah kita bakal mengimport dan juga mengekspor log-log yang sudah terinterpretasi. Caranya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita di sumur yang ingin kita bagikan kepada teman, itu kita klik kanan, lalu kita ekspor. Nah, kita ekspor di sini. Kita beri nama aja Lito Fluid Zone. Formatnya juga Velox ASCII. Kita save. Nah, di sini kita bisa memilih log apa saja di sumber ini yang nantinya bakal kita ekspor gitu. Umumnya kita hanya mengekspor 3, yaitu log yang kita interpretasi saja, log litologi, fluid, dan juga zone. Kalau sudah, kita bisa oke. Nah, kalau kita ingin mengimport data dari teman kita kebalikannya, kita bisa import on selection. Nanti bakal kita bisa masukkan data hasil teman kita gitu. Ini contohnya. Nah, di sini juga kita bisa memilih log apa saja yang mau kita import ke project kita gitu. Nah, langkah terakhir dari analisis sumuran ini adalah kita bakal memberi marker. Nah, marker sequence ini terdiri dari sequence boundary dan juga maximum flooding surface atau MFS. Caranya bagaimana? Caranya itu kita balik lagi ke tool palette. Lalu di sini kita ke edit well tops yang ada di sini. Kita pencet saja. Nah, di sini kita sudah bisa menandain. Nah, kalau yang pertama itu ada MFS atau maximum flooding surface, kita tandai merupakan puncak dari sistem track transgresif atau puncak dari TST yang menandakan titik tertinggi dari sea level pada saat itu. Ya, untuk mungkin sebagai contoh untuk tutorial di sini kita bisa tandain terlebih dahulu. Nah, di sini nanti bakal muncul horizon 1. Atau mungkin kita pakai sumber yang sudah jadi. Di sini contohnya. Di sumur yang sudah jadi ini kita bakal coba menginterpretasi di mana saja marker sekuennya. Oke, di sini kita ada contoh dari TST atau Transgressive System Track. Nah, di sini kita bisa
menandai ini dengan MFS-nya. Jadi disarankan semua sumur sudah diinterpretasi terlebih dahulu, baru kita menandain markernya. Jadi ini kita cari MFS atau marker sequence yang sama di sumur yang lain, nanti dia bakal nyambung seperti ini. Nah, gitu. Kita nemu MFS lagi, terus kita tambahkan. Lalu jika sudah, agar tidak bingung, kita bisa ke input lagi. Lalu ini bakal muncul well tops. Ini bisa kita expand. Nah, di stratigraphy kita bakal nemuin horizon 1, di mana horizon 1 ini adalah well tops yang barusan saja kita buat gitu. Nah, ini bisa kita rename. Kita klik kanan, settings, lalu kita tandain. Kita beri nama MFS1 misalnya. Nah, jika kita ingin menambahkan marker lain, kita bisa ke sini, New Welltop Horizon. Kita klik saja, lalu kita tandakan lagi. Untuk marker sequence yang kedua, itu adalah SB atau sequence boundary. Sequence boundary ini ditandai oleh adanya batas erosional atau dan juga correlative conformity jika di ilmu sequence stratigraphy. Nah, kalau di sini gampangnya kita bakal nandain adanya HST bertemu dengan LST. Nah, sama seperti sebelumnya, ini bisa kita rename lagi. Begitu kurang lebihnya untuk analisis sumur sampai ke marker sequence. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.